kami ingin mengumpulkan tugas video berupa presentasi PPT mengenai materi dari manajemen dasar. Perkenalkan, saya Rendika Wibowo dengan NIM 6425048. Perkenalkan, nama saya Melati Nuria dengan NIM 6425068. Perkenalkan, nama saya Hawalia Putri dengan NIM 642506040. Perkenalkan, nama saya Alia Fajriatunisa dengan NIM 642500938. Perkenalkan, nama saya Vika Adalia Putri dengan NIM 642500256. Perkenalkan, nama saya Indra Arfa Derango Tarigan dengan NIM 642 50414. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. PT Kereta Api Indonesia atau bisa disebut Persero merupakan salah satu BUMN yang bekerja di sektor transportasi publik. Transportasi kereta api menjadi salah satu transportasi favorit bagi masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari, terutama pada kota Jakarta yang tercatat sebagai kota dengan frekuensi perjalanan kereta api penumpang terpadat, jauh melampaui kota-kota lain di Indonesia. Selain itu, salah satu masyarakat juga menyukai kereta api Indonesia dikarenakan tarif perjalanan yang bisa dibilang sangat terjangkau bagi masyarakat sekitar. Oke, untuk selanjutnya di sini rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keselarasan visi dan misi PT Kereta Api Indonesia dengan lingkungan bisnis perusahaan yang meliputi pelanggan, regulator, pesaing, dan perkembangan teknologi transportasi publik. Untuk yang kedua, bagaimana kesesuaian visi dan misi PT KAI terhadap strategi dan fungsi-fungsi utama perusahaan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan keuangan dalam upaya menyeimbangkan kepentingan bisnis dan pelayanan publik. Untuk yang ketiga alias terakhir, bagaimana rekomendasi perbaikan redaksi visi misi serta usulan program dan indikator kinerja KPI yang relevan agar PT KAI mampu meningkatkan keseimbangan antara orientasi bisnis dan kualitas pelayanan publik. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis keselarasan visi dan misi PT Kereta Api Indonesia dengan lingkungan bisnis perusahaan yang meliputi pelanggan, regulator, pesaing, dan perkembangan teknologi dalam sektor transportasi publik. Untuk kedua, untuk mengevaluasi kesesuaian visi dan misi PT KAI terhadap strategi serta fungsi-fungsi utama perusahaan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan keuangan dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis dan pelayanan publik. 3. Untuk merumuskan rekomendasi perbaikan redaksi visi dan misi, usulan program strategis, serta indikator kinerja KPI yang relevan guna meningkatkan keseimbangan antara orientasi bisnis dan kualitas pelayanan publik PT KAI. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat beberapa kerangka analisis. Yang pertama yaitu identifikasi dokumen visi dan misi. Yang kedua, ekstraksi kata kunci visi dan misi. Yang ketiga, pemetaan lingkungan bisnis. Yang keempat yaitu analisis kesesuaian visi dan misi dengan strategi dan fungsi perusahaan. Yang kelima, perumusan rekomendasi dan indikator kinerja. Dan yang terakhir yaitu analisis implikasi implementasi. Lalu untuk analisis visi dan misi dokumen resmi, PT Kereta Api Indonesia Persero menetapkan visi menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, PT KAI menetapkan visi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu, dan juga kenyamanan. Yang kedua yaitu mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan mengedepankan prinsip environmental, sosial, dan governance ESG. Yang terakhir yaitu berperan aktif dalam pengembangan transportasi antar moda berkelanjutan bersama pemangku kepentingan. Selanjutnya, analisis visi dan misi dokumen resmi. PT Kereta Api Indonesia Persero menetapkan visi menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, PT KAI menetapkan misi sebagai berikut. Yang pertama,
menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. Yang kedua, mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan mengedepankan prinsip environmental, sosial, dan governance (ESG). Yang ketiga, berperan aktif dalam pengembangan transportasi antar moda berkelanjutan bersama pemangku kepentingan. Selanjutnya masuk ke analisis lingkungan bisnis. Aspek lingkungan yang pertama ada pelanggan. Kondisi lingkungannya menuntut layanan aman, tepat waktu, murah, dan nyaman. Keterkaitan visi dan misi selaras dengan peningkatan kualitas hidup dan keselamatan. Hasilnya, layanan belum konsisten merata. Aspek lingkungan yang kedua ada pesaing. Kondisi lingkungannya persaingan dengan moda transportasi lain seperti pesawat, bus, dan transportasi daring. Keterkaitan visi dan misinya menuntut efisiensi dan inovasi layanan. Hasilnya tekanan karena persaingan harga dan fleksibilitas. Aspek lingkungan yang ketiga ada regulator. Kondisi lingkungannya memberikan public service obligation dan subsidi tarif. Keterkaitan visi dan misinya mendukung pelayanan publik berkelanjutan. Hasilnya fleksibilitas terbatas akibat PSO. Dan aspek lingkungan yang terakhir ada teknologi. Kondisi lingkungannya digitalisasi layanan dan operasional. Keterkaitan visi dan misinya sesuai misi pengembangan teknologi. Hasilnya implementasi belum merata dan optimal. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang analisis strategi dan fungsi. Untuk aspek operasi, rencana strategi kita adalah tepat waktu, peningkatan pelayanan, dan keselamatan. Yang dimana itu keterkaitan dengan visi mendukung kualitas hidup, keselamatan, dan kenyamanan. Contoh program kebijakan kami yang kami sarankan adalah standar operasional, keselamatan, dan on-time performance atau OTP. Aspek yang kedua yaitu pemasaran. Rencana strategi kami adalah digitalisasi layanan dan akses tiket. Keterkaitan visi misi yaitu mendukung kemudahan akses transportasi. Contohnya digitalisasi tiket dan layanan pemesanan online. Aspek yang ketiga yaitu SDM. Kita memiliki rencana strategi, pengembangan kompetensi, serta budaya kerja. Keterkaitan dengan pengembangan SDM dan ESG sesuai dengan visi misi. Contoh programnya yaitu pengembangan SDM berbasis pelatihan. Aspek terakhir yaitu aspek keuangan, di mana rencana kita adalah PSO dan optimalisasi pendapatan komersial. Keterkaitan dengan menjaga keseimbangan bisnis dan keberlanjutan bisnis. Contoh programnya adalah pengelolaan PSO dan optimalisasi pendapatan non-PSO. Perusahaan sebagai etnis bisnis dan BUMN, penyedia layanan publik, menghadapi tuntutan transportasi, ekspektasi pelanggan, regulasi, persaingan, dan kemajuan teknologi. Namun, pelaksanaan visi dan misi tersebut masih terkendala. Masih belum konsisten baik dari pemanfaatan teknologi, layanan, serta keseimbangan antara kepentingan bisnis dan pelayanan publik. Ya, selanjutnya saya akan membahas rekomendasi dan KPI-nya. Untuk aspek pelayanan, rekomendasi strategisnya yaitu memprioritaskan kualitas layanan publik. KPI-nya menggunakan CSI. Rumusnya yaitu jumlah kepuasan pelanggan dibagi dengan total responden. Untuk aspek SDM, kita merekomendasikan pengembangan kompetensi SDM dengan KPI Training Effectiveness. Rumus KPI-nya yaitu perubahan kinerja dibagi biaya dikali 100%. Yang ketiga, aspek operasional. Rekomendasinya efisiensi operasional menggunakan teknologi. KPI-nya kita menggunakan OTP, yaitu jumlah perjalanan tepat waktu dibagi total perjalanan dikali 100%. Yang keempat yaitu aspek keuangan. Rekomendasi strategis kita yaitu
menjaga keberlanjutan finansial, yaitu KPI-nya operational ratio, yaitu total biaya operasional dibagi total pendapatan. Yang terakhir yaitu keberlanjutan atau bisa disebut ESG. Rekomendasi strategis kita yaitu integrasi prinsip ESG dalam keberlanjutan. KPI-nya kita menggunakan emisi per penumpang, yaitu total emisi karbon dibagi dengan jumlah penumpang. Selanjutnya saya akan membacakan tentang implikasi sumber daya dan resiko. Kebutuhan sumber daya, implementasi rekomendasi strategi memerlukan SDM yang adaptif, serta menerapkan prinsip keberlanjutan, kebutuhan SDM yang konsisten untuk mendukung operasional perusahaan. Resiko strategis, implementasi strategis berpotensi menghadapi ketergantungan pada teknologi serta turunan peningkatan pelayanan publik, dan menerapkan ESG dapat memberikan tekanan juga terhadap kinerja keuangan apabila tidak diselaraskan dengan pengelolaan biaya dan strategis bisnis yang baik. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Tahap awal, penyusunan kebijakan dan penguatan pemantauan kinerja berbasis KPI. Tahap pengembangan, meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM serta optimalisasi pemanfaatan teknologi. Tahap evaluasi, evaluasi berkelanjutan selama 5 tahun sekali terhadap hasil kinerja KPI. Berikut adalah kesimpulan visi dan misi PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Pada dasarnya menunjukkan bagaimana perusahaan berfungsi sebagai BUMN yang mengimbangi orientasi bisnis dengan tanggung jawab untuk memberikan layanan publik. Fokus PT KAI pada transportasi berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, pemanfaatan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan penerapan prinsip ESG menunjukkan komitmen PT KAI untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan berikutnya adalah saran. Yang terdapat ada 2. Yang pertama, untuk lebih efektif berkesinambungan mencapai keseimbangan antara kepentingan bisnis dan pelayanan publik. PT KAI harus terus memperkuat konsistensi implementasi visi dan misi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik secara merata di seluruh wilayah operasional. Dan yang kedua, diharapkan pembaca dapat menggunakan makalah ini untuk memahami peran strategis PT KAI sebagai BUMN penyedia layanan publik. Selain itu, mereka diharapkan dapat memberikan kritik dan saran yang konstruktif untuk membantu meningkatkan pelayanan transportasi kereta di Indonesia. Terima kasih.